Tempo dan dinamika adalah dua hal yang sangat berbeda. Apa jadinya jika dalam suatu permainan lagu atau musik tidak ada tempo dan dinamika? Katanya sih, musik tersebut akan terdengar monoton dan membosankan. Nah, saya Timothy Gambale Manalo dari SMA Negeri 1 Panombean Panei dengan guru pembimbing Pak Jamin Purba akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang tempo dan dinamika. Selamat mendengarkan. Yang pertama, kita akan membahas secara khusus untuk tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan dalam musik yang menentukan seberapa cepat atau seberapa lambat sebuah musik dimainkan. Tempo biasanya diukur dalam satuan BPM atau beats per minute, yang artinya adalah jumlah ketukan per menit. Fungsi dari tempo ada tiga. Yang pertama, untuk menentukan karakter sebuah lagu. Tempo cepat biasanya untuk lagu yang ceria, energik, dan penuh semangat. Sedangkan tempo lambat biasanya untuk lagu yang melankolis. Yang kedua adalah menjaga keteraturan dalam permainan musik, yaitu memastikan penyanyi dan pemain musik tetap sinkron. Dan yang ketiga adalah menciptakan ekspresi dan emosi. Tempo yang berubah bisa memberikan efek dramatis dalam musik. Kita masuk ke jenis-jenis dari tempo. Ada banyak jenis-jenis dari tempo, tetapi tempo dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Tempo lambat yang berkisar antara 20-76 bpm adalah tempo yang didengar dengan tenang, syahdu, hikmat, dan penuh perasaan. Kita bisa mengambil tiga dari contoh tempo lambat, yaitu yang pertama adalah largo yang berkisar dari 40-60 bpm yang terdengar sangat lambat dan cenderung agung. Yang kedua adalah adagio yang berkisar antara 66-76 bpm yang terdengar lambat namun penuh emosi. Dan selanjutnya ada lento yang 40-60 bpm yang terdengar lambat tetapi lebih fleksibel. Contoh lagu yang memakai tempo adagio adalah lagu Hampa dari Ari Lasso. Yang kedua ada tempo sedang yang berkisar dari 76-120 bpm. Tempo sedang ini adalah tempo yang nyaman karena tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Kita bisa mengambil 3 contoh dari tempo sedang. Yang pertama ada andante yang berkisar dari 76-108 bpm. Andante ini seperti ritme dari langkah santai manusia. Yang kedua ada moderato yang berkisar dari 108-120 bpm. Kecepatannya sedang dan cocok untuk lagu yang bergenre pop dan ballad. Dan yang ketiga ada allegretto 98-109 bpm yang sedikit lebih cepat dari andante tetapi juga ringan. Contoh lagu yang memakai tempo andante adalah lagu Anmes Kamaleng yang berjudul Cinta Luar Biasa. Selanjutnya ada tempo cepat yang berkisar dari 120 bpm ke atas. Lagu dengan tempo cepat memberikan suasana energik, penuh semangat, dan membangkitkan suasana. Kita bisa mengambil 3 dari contoh tempo cepat. Yang pertama ada allegro yang berkisar dari 120-168 bpm. Allegro ini terdengar cepat dan ceria. Selanjutnya ada presto 168-200 bpm. Tempo presto ini sangat cepat dan sangat bersemangat. Selanjutnya ada prestissimo, yaitu 200 bpm ke atas, lebih cepat dari presto. Contoh lagu yang memakai tempo allegro adalah lagu Bang Jono dari Zaskia Gotik. Selanjutnya kita beralih kepada pembahasan terhadap dinamika. Dinamika dalam musik adalah tingkat keras atau lembutnya suara dalam suatu permainan musik. Dinamika ini bertanggung jawab untuk memberikan suasana, ekspresi, emosi, sehingga lagu terdengar tidak membosankan dan tidak monoton. Ada 3 fungsi utama dari dinamika. Yang pertama adalah memberikan emosi dan ekspresi. Yang kedua adalah menyesuaikan suasana musik dengan melodi dan lirik. Dan yang ketiga adalah untuk membuat lagu jauh lebih menarik. Dinamika ini dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu dinamika lembut dan dinamika kuat. Dinamika lembut disimbolkan dengan huruf P atau piano,
dan dinamika kuat disimbolkan dengan huruf F atau forte. Dalam dinamika juga ada istilah perubahan dinamika. 3 contoh dari perubahan dinamika, yang pertama adalah crescendo, yang artinya perubahan suara dari lembut ke keras atau naiknya volume suara. Dan yang kedua adalah decrescendo, yang artinya perubahan suara dari keras ke lembut atau penurunan volume suara. Dan yang ketiga ada sforzando. Sforzando ini merupakan penekanan mendadak terhadap suatu lirik atau suatu nada. Contoh dari sforzando ini dapat kita temukan dalam lagu Indonesia Raya pada lirik Indonesia Raya yang cenderung ditekan. Itu adalah contoh dari sforzando. Nah, selanjutnya mari kita mengkaji bersama-sama tentang tempo dan dinamika yang digunakan dalam lagu Bagimu Negeri. Teman-teman bisa melihat partitur lagu Bagimu Negeri di sini. Pertama, kita kaji mengenai tempo. Tertera bahwa di partitur tersebut, tempo yang digunakan adalah grave. Grave ini masuk ke jajaran tempo lambat yang berkisar antara 40-50 BPM. Tempo ini memberikan kesan serius dan penuh penghormatan kepada bangsa dan negara. Jika kita menyanyikannya terlalu cepat, lagu ini akan kehilangan makna sakralnya. Jadi, penting bagi kita untuk mempertahankan tempo grave agar lagu ini tetap memiliki suasana yang mendalam. Selanjutnya, kita akan kaji mengenai dinamika. Pada bagian awal, di lirik Padamu Negeri Kami Berjanji, kita menyanyikan dengan lembut atau dengan dinamika MP, mezzo, piano. Ini menunjukkan rasa hormat dan kesungguhan kita saat berjanji pada negeri. Bagian tengah, di Padamu Negeri Kami Berbakti, kita mulai meningkatkan volume ke mezzo forte atau MF, yaitu agak lebih kuat. Ini menggambarkan semangat kita dalam berbakti kepada negara. Selanjutnya, bagian menuju klimaks, Padamu Negeri Kami Mengabdi. Di sini, suara kita mulai naik dengan tanda dinamika crescendo. Artinya, volume meningkat secara bertahap. Ini melambangkan tekad kita yang semakin kuat dalam mengabdi. Dan pada bagian akhir, Bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami, di bagian penutup lagu ini kita menyanyikannya dengan forte atau bahkan fortissimo yang keras ke lebih keras, yaitu suara yang kuat dan penuh semangat. Ini menunjukkan totalitas pengorbanan kita kepada bangsa. Jadi kesimpulannya, pada lagu Bagimu Negeri, tempo grave yang lambat memberikan suasana hikmat dan sakral, sedangkan dinamika yang berkembang dari lembut hingga keras menciptakan ekspresi nasionalisme yang kuat. Dengan memahami tempo dan dinamika ini, kita bisa menyanyikan lagu ini dengan penuh penghayatan dan makna. Terima kasih sudah mendengarkan. Alangkah baiknya jika kita sama-sama menjadikan video ini sebagai sumber untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita. Saya Timothy, kamsahamnida.